Kinanti dari kelas 2 in Management. Di sini saya ingin menjelaskan tentang hasil wawancara saya dengan perusahaan furnitur yang ada di Cirebon, yaitu PT Lukman Living Memory. Alasan saya mengambil perusahaan ini adalah karena salah satu perusahaan terkemuka di Asia Tenggara untuk furnitur yang menggunakan rotan sebagai bahan baku utamanya. PT Lukman Living telah secara konsisten mengekspor furnitur yang andal dan berkualitas di seluruh dunia. Dengan memanfaatkan teknologi material terbaru, dikombinasikan dengan tenaga kerja kreatif, dan diasah dengan mesin pertukangan berteknologi tinggi yang dapat menawarkan kepada pelanggan berbagai desain dan finishing yang sangat luas, termasuk akuisisi terbaru dari garis UV lacquer untuk memenuhi permintaan pasar. Perusahaan PT Lukman Living sendiri telah berdiri selama 10 tahun. Memori furnitur sekarang termasuk dalam produksi rotan dan anyaman. Sebagai bagian dari ekspansi produk horizontal, memori furnitur baru-baru ini mengakuisisi pabrik furnitur rotan dan anyaman di Cirebon, Jawa Barat di bawah PT Lukman Living yang sudah mapan sejak 5 Desember 2013. Mengekspor ke dunia untuk Eropa, Amerika, dan Asia yang mengkhususkan diri dalam kursi makan, sofa, dan meja yang terbuat dari bahan alami. Pabrik PT Lukman Living terletak di Jalan Suryadinata, Marikangen, nomor 55, Marikangen, Kecamatan Plumbon, Cirebon, Jawa Barat. Dan visi misi perusahaannya adalah dengan keahlian produksi massal, kami berencana untuk menanamkan teknologi produksi untuk membawa efisiensi biaya dan meningkatkan kualitas dan konsistensi serta meningkatkan kapasitas untuk memastikan Anda akan selalu mendapat penawaran terbaik dari memori furnitur dan dapat bersaing di pasar. Akhirnya dengan integrasi ini kami berencana untuk membuat furnitur perusahaan rantai pasokan lebih sederhana dengan memilih memori sebagai mitra rantai pasokan pilihan Anda, menggabungkan rotan besar namun ringan dengan furnitur panel berat, dan perusahaan memaksimalkan daya muat dalam kontainer high cube 40 demi menghemat biaya dan waktu logistik. PT Lukman Living sendiri mengkhususkan diri dalam memproduksi kursi makan, sofa, dan meja yang terbuat dari bahan alami dengan keahlian produksi massal dengan menggunakan rotan yang dianyam sebagai bahan baku utamanya. Lalu strategi yang dilakukan perusahaan ini adalah menggunakan teknologi produksi yang membawa efisiensi biaya dan meningkatkan kualitas dan konsistensi serta meningkatkan kapasitas agar bisa bersaing di pasaran dan menarik minat konsumen dari dalam maupun luar negeri. Pencapaian kerja perusahaan dapat dilihat dari berhasilnya perusahaan mengekspor produknya ke seluruh dunia untuk Eropa, Amerika, dan Asia, yang mengkhususkan diri dalam kursi makan, sofa, dan meja yang dibuat di PT Lukman Living. Berikut ini adalah produk yang diproduksi oleh perusahaan PT Lukman Living Memory Cirebon. Di antaranya ada kursi, living set, living sofa, tempat tidur, kursi makan, ranjang, meja makan, bahkan hingga ada tempat untuk hewan peliharaan kita dan produk-produk lainnya. Awal mula perusahaan ini melakukan ekspor adalah berawal dari trading, lalu kemudian mendapatkan orderan pertama kali dari Maison du Monde Prancis yang merupakan perusahaan furnitur dan dekorasi rumah Prancis. Tetapi awalnya kita lempar kepada pabrik lain, dan setelah berjalan 1 kali order, perusahaan mulai memproduksi sendiri, dan ketika mendapatkan order kedua kalinya, barulah perusahaan memulai melakukan ekspor sendiri dan mempunyai pabrik sendiri. Maison du Monde sendiri adalah perusahaan furnitur dan dekorasi rumah Prancis yang didirikan di Brest pada tahun 1996 oleh Xavier Méry. Pada akhir 2015, ia memiliki hampir 250 toko di Prancis, Italia, Spanyol, Luxembourg, Belgia, Jerman, dan di Swiss, di mana lebih dari 180 di Prancis.
Ada beberapa tahap yang dilakukan perusahaan untuk melakukan kegiatan ekspor. Tahap yang utama adalah harus ada buyer dan harus ada order. Dan biasanya ada dua tipe yaitu barang yang memang dari buyer sendiri atau barang yang ditawarkan oleh perusahaan. Jika barang yang ditawarkan oleh perusahaan, otomatis perusahaan harus mengirimkan proposal penawaran harga atau barang, atau biasa disebut dalam trading adalah quotation. Lalu setelah itu perusahaan mengirimkan PI atau performa invoice, jadi harga dan spesifikasi harga tercantum jelas di sana. Tetapi prosesnya memakan waktu yang lebih lama karena harus melewati banyak tes. Tetapi jika produknya dari buyer itu sendiri atau kostum, biasanya perusahaan bisa langsung melakukan produksi setelah itu jika PI atau performa invoice disetujui oleh buyer, barulah keluar PO, purchase order. Setelah itu keluar, baru order diterima oleh perusahaan. Lalu perusahaan mengirim kepada subkon atau padat karya masyarakat seperti subkon rotan, subkon anyam. Misalnya satu kursi kita kirim kepada orang Rangka, lalu jika sudah selesai barulah kita kirim kepada orang Anyam. Begitu sudah selesai juga baru kita kirim ke pabrik, nanti di sana akan melewati proses amplas, finishing, final, packing sampai dengan ekspor. Selain tahap-tahap tadi, perusahaan juga terkadang mengalami kesulitan. Kesulitan terbesar perusahaan adalah dari bahan bakunya, karena perusahaan sendiri menggunakan bahan baku yang utamanya dari alam yaitu rotan. Jadi jika terjadi bencana alam atau ada di periode tertentu,
bahan bakunya seringkali kosong. Pasti kan ada kesulitannya gitu ya. Kalau kesulitannya tuh kayak dari apa tuh apa aja? Kebanyakan bahan baku. Bahan baku. Karena kita kan dari alam. Iya. Contoh lagi tahun kapan itu kan Kalimantan kan sempat banjir tuh. Nah itu bukan banjir lagi itu kalau masalah ada tsunami atau apa di mana gitu. Itu semua kosong. Mungkin kita kesulitannya di situ. Rata-rata. Kalau untuk tenaga kerja apa segala macam relatif stabil. Cuman yang sering kesulitan atau periode tertentu kosong itu di bahan baku karena kita berhubungannya dengan alam. Tetapi selain menggunakan rotan sebagai bahan baku utamanya, perusahaan tidak sepenuhnya menggunakan rotan karena ada juga yang berasal dari bahan sintetis lainnya. Tetapi karena minat pasar lebih banyak kepada rotan, jadi perusahaan menggunakan rotan sebagai bahan baku utamanya karena rotan dinilai lebih eksotis dan lebih mudah dan cepat didaur ulang. Nah, kenapa tuh milih bahan bakunya rotan? Ada lain yang dari rotan? Sebetulnya di pabrik kita tuh ada sintetis juga, Iya. ada rotan juga. Cuman kebetulan kan si buyer kebanyakan itu ada yang minta alami kayak gitu. Jadinya kebanyakan yang Lebih eksotis, terus lebih kalau di sana sebenarnya tuh sustainable, lebih cepat didaur ulang. Jika ada kesulitan, pasti ada kelebihan dan keunggulan. Kelebihan dari perusahaan PT Lukuan Living adalah pengiriman yang tepat waktu. Jadi ketika sudah mendekati deadline, para pekerja terpaksa harus lembur untuk mengejar orderan tersebut agar bisa dikirim tepat waktu. Tetapi jika untuk kualitas produk sendiri, banyak pabrik lain yang bisa meniru, sehingga tidak terlalu ada banyak perbedaan. Lalu selain itu, perusahaan juga memiliki sertifikat legal, karena tidak semua pabrik memiliki sertifikat itu. Contohnya seperti jika kita ingin mengirim kayu ke Eropa atau ke UK, kita harus memiliki sertifikat tersebut karena jika tidak memilikinya, maka kita tidak akan bisa melakukan ekspor. Lalu selain itu, perusahaan juga memerlukan strategi untuk menjalankan bisnis ini. Strategi yang dilakukan perusahaan untuk menarik buyer salah satunya adalah dengan cara mengikuti pameran atau sering mengirimkan quotation produk-produk baru ke email-email pelanggan. di strateginya masih Pak? Untuk strategi untuk apa tuh? Untuk kayak menarik minat konsumen atau dalam proses pembuatannya. Kalau untuk itu salah satunya mungkin ikut pameran ya. Salah satunya ikut pameran seperti itu. Cuman kan di musim pandemi kayak gini kan pameran kan di close tuh, susah. Paling kita rajin kirim quotation, kirim pengiriman. Terus kemudian yang jelas itu produk-produk baru. Maksudnya Di website itu? ya di website gitu. Cuman kalau di website kayak gitu sekarang tuh zamannya udah ke sosmed ya. Jadi sekalipun kita punya hak cipta apa segala macam ya bisa dilihat gitu. Jadi lebih amannya sih memang kita kan kalau misalnya yang namanya buyer kan alamatnya tercantum semua tuh ada tuh, tapi tidak semua bisa masuk dong. Alamat email ada semua sekarang gampang di sosmed tuh. Kita tinggal kirim aja quotation. Nah, triknya kalau di quotation itu produk itu yang bagus pasti kan, yang kedua pasti murah, itu udah pasti. Terus yang kedua slot untuk ordernya itu bisa tepat waktu atau tidak, paling strateginya seperti itu. Perusahaan PT Lukuan Living juga menjalin kerjasama dengan supplier rotan seperti PT Sumber Sulawesi. PT Sumber Sulawesi adalah salah satu supplier rotan terbesar di Cirebon yang terletak di Purwinangun, Plumbon, Cirebon. Kalau kerjasama buat nyari bahan bakunya itu ada nggak Pak? Kayak pengiriman? Kalau untuk bahan untuk di furniture sendiri ya, furniture itu yang paling utama itu bahan baku untuk kursinya atau furniture sendiri. Yang kedua kelengkapannya itu bahan finishing. Bahan finishing kita kebetulan pakai peropan yang sudah bersertifikat juga. Terus kemudian produk-produk lainnya, produk penamping kayak kertas atau segala macam lah. Cuman yang paling utama itu kan rotan. Nah kalau untuk di rotan sendiri kita kerjasama dengan supplier besar kayak kalau di Cirebon itu Sumber Sulawesi. Nah dia benar-benar total supplier rotan Cirebon. Kita
kita kerjasama di situ. Dan adapun untuk target pasar perusahaan sendiri kebanyakan untuk diekspor ke luar negeri. Contohnya seperti ke negara-negara Eropa seperti Mission the Moon Paris. Kesimpulannya adalah PT Lukuan Living Memory Cirebon adalah perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor barang ke luar negeri. Contohnya seperti ke Eropa, Amerika, dan Asia selama hampir 10 tahun. Mereka memasarkan produk buatannya sendiri yang diproduksi di pabrik dengan menggunakan keahlian produksi massal dan berencana untuk menanamkan teknologi produksi untuk membawa efisiensi biaya dan meningkatkan kualitas dan konsistensi serta meningkatkan kapasitas agar bisa bersaing di pasaran. Dengan sertifikat legal, tenaga kerja yang kreatif, dan pengiriman yang tepat waktu, serta menggunakan bahan baku alami yang ramah lingkungan dan mudah didaur ulang, perusahaan PT Lukuan Living bertujuan untuk menarik minat pasar yang lebih luas lagi ke seluruh Eropa, Amerika, dan Asia dengan memproduksi produk-produk yang berkualitas. Sekian penjelasan hasil wawancara PT Lukuan Living Memory Cirebon dari saya, semoga bisa bermanfaat. Maaf bila ada kekurangan dan kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.